Terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Di dalam masa indah, semua masalah yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat pagi Rais. Kalau ngegigit itu apa sih namanya, chip ya? Ini pick. Oh, pick. Kalau gitar pick. Kalau cowok lagi ngegigit pick gitar, ini level gantengnya naik loh. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Aceh Gino bersama saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama sini bersama anak-anak muda yang mampu merubah dunia. Nggak usah merubah dunia dulu deh, ngerubah sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, yang ada khususnya untuk anak-anak muda di Aceh ya. Oke, yang pertama kita sambut dulu bintang tamu saya. Yang pertama silakan naik dong, ayo. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Bang Zaki. Hai Bang. Hai. Muhammad Zaki Ananda, dan juga ini selamat pagi untuk Septian. Duduk dong, ayo. Nah, ini kali pertama kalian diundang ke Aceh TV, bener? Bener. Hati-hati duduknya, ya. Slow. Gimana semangat paginya Septian? Alhamdulillah luar biasa banget kita bisa sampai. Asik, jangan ngeliatin saya dong, ngeliatinnya ke sana. Sapa-sapa dulu dong teman-temannya yang lagi nonton Aceh TV. Halo, selamat pagi. Lagi nonton semuanya. Jadi pemirsa, saya juga tadi pagi udah ngelihat ada semacam iklan yang mereka bikin sendiri ya di Facebook. Ya, hari ini Aceh Gino bersama mereka bincang sekilas katanya sih sebenarnya ya. Oke, Bang Zaki boleh memperkenalkan kalian berdua dari mana, dari komunitas apa? Komunitas ya? Ini LSM. LSM, oke silahkan. Ya, kami LSM Generasi Aceh yang merupakan sebuah gerakan pemuda Aceh yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kami berdua ini dengan Septian, yang merupakan divisi bidang pengkajian dan pengembangan. Mungkin bisa dilanjutkan sama dia. Boleh tahu dong maksudnya divisi pengkajian dan pengembangannya seperti apa sih, Septian? Sebenarnya kita kan lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi katanya mungkin semua orang mungkin udah tahu lembaga swadaya masyarakat. Tapi kita lebih kepada pemudanya pastinya dong. Karena kita percaya jiwa pemuda itu semangatnya susah banget gitu untuk luntur, sehingga jadi dalam pergerakan dunia kemanusiaan ini kita pilih orang-orang muda terutama gitu. LSM kita ini terbentuk pada tanggal 1 April tahun 2016. Baru dong. Baru. Oke. Di Prakarsai ada beberapa orang pemuda juga, teman-teman kita juga yang masa itu pasca selesai kuliah kemudian rindu ingin mengabdikan diri masyarakat karena belum tahu nih apa kegiatan gitu kan. Tapi ingin terjun terus ke masyarakat, makanya kita bentuk lembaga semacam ini. Dan alhamdulillah lembaga ini sudah hampir 3 tahun lebih, berarti kira-kira 3 tahun lebih sudah membuat beberapa kegiatan. Sedangkan visi kita sendiri itu pertama menciptakan generasi muda yang komitmen, semangat tinggi,
kesadaran hukum tinggi, yang paling penting Pancasilais juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang paling pasti dia bisa berkontribusi dalam masyarakat. Sedangkan misi kita itu banyak juga, salah satunya juga mencerdaskan masyarakat, kemudian membangun media ataupun partner penghubung antara masyarakat, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang sifatnya non government. Oke. Sifatnya seperti itu aja sih. Selebihnya juga kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sifatnya mahasiswakah, masyarakatkah, sehingga kita itu bisa langsung menyaring aspirasi, sehingga kalau bicara soal sekarang ini LSM itu cenderung advokasi. Kita memang sebetulnya di dalam ADART kami sendiri bicara juga advokasi, namun belakangan ini kami lebih memilih terjun langsung, memfasilitasi langsung, bahkan juga ikut membuat kegiatan di dalam masyarakat, di kampung masyarakat itu sendiri. Itulah kira-kira. Nah, Pak Zaki, ini kan banyak LSM yang ada di sini, apalagi komunitas yang pekerjaannya adalah kemanusiaan. Nah, kenapa akhirnya ini di luar tadi visi dan misinya? Kenapa kalian menciptakan sebuah LSM baru dengan nama Gempa? Ya, ini apa yang kalian fokuskan untuk isu-isu yang ada di Aceh? Yang paling utama adalah isu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Karena mengapa kita masih melihat banyaknya anak-anak Aceh terutama yang masih kurang memahami, terutama dalam bidang kesehatan. Mereka masih kurang memahami dalam hal misal sanitasi yang baik, bagaimana mencuci tangan yang baik, membersih tangan, menjaga kesehatan, untuk seperti sosialisasi demam berdarah yang memang kita melihat kesadaran daripada masyarakat itu masih kurang. Dalam bidang sosial juga ada beberapa seperti hari ini keadaan dampak daripada globalisasi yang sangat ini menciptakan anak-anak yang lebih kepada sifat individualis. Yang itu juga menjadi sebuah PR bagi kami. Dalam bidang pendidikan juga kita banyak melihat banyaknya anak-anak Aceh yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pernah kami kemarin itu di daerah Abdiah di Babarot, itu kami masih menemukan sebuah sekolah yang memang masih belum layak. Iya. Kemudian? Dan kami bersama dengan kawan-kawan, alhamdulillah berjumpa dengan pada saat itu Bang Edi Fadil, beliau mau untuk membantu pembangunan 2 kelas. Karena pada saat itu anak-anak sudah ada 4 kelas, tetapi sudah mau masuk kelas 5 mereka nggak ada ruangan. Nah, kalau pemerintah apakah juga tutup mata? Kalau pemerintah kita mengatakan bukannya tutup mata ya, mungkin ada alasan tersendiri sama mereka. Kita nggak tahu bagaimana di lapangan. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tetapi hari ini yang kita temukan di lapangan seperti itu, kami sebagai anak muda melakukan apa yang bisa semampu kami. Ada foto ya? Ada. Kita lihat dulu ya pemirsa. Baik. Ya, kita cek dulu. Ya. Banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan kalian. Boleh Bang Septian, nanti dibantu deh sama Bang Jaki. Mungkin pertama itu kegiatan yang paling pertama itu bakti sosial. Bakti sosial itu di Aceh Barat Daya, Desa Lama Muda. Itu selain bakti sosial ada penyuluhan demam berdarah, juga pembukaan taman baca sekaligus buat anak-anak di sana. Oke, stop. Untuk penyuluhan sosialisasi seperti demam berdarah ini kalian bekerja sama dengan siapa?
pemerintah tentunya. Ya. Dari bidang kesehatan ya pastinya. Pasti. Oke, kemudian lanjut. Kemudian setelah itu juga ada penanaman Penghijauan. 1.000 pohon. Daerah Barat Selatan. Daerah Barat Selatan itu meliputi beberapa kecamatan dari Suak Setia, kemudian ada juga di Nagan Raya, kemudian juga ada di Aceh Selatan sekian. Aceh Selatan juga ada. Dan kebetulan kami itu bekerja sama langsung dengan Bappedas tadi, sehingga bibit yang kami dapatkan itu alhamdulillah tercukupi lah, minimal kami membuat sebuah kegiatan yang memang tidak terlalu besar tapi kami mampu laksanakan itu dan realisasikan, pastinya itu aja. Di setiap kegiatan kalian ini, kalian tahu informasi yang dibutuhkan di sana dari mana? Oh ya, seperti misalnya bicara soal pembangunan yang dikatakan Zaki tadi mengenai Misbah Barot ini, berarti kami juga sering melakukan survei, kemudian di Facebook juga masyarakat, terutama pihak-pihak kampung ataupun desa, pihak sekolah ataupun orang yang ingin berkeluh kesah langsung bisa di Facebooknya LSM Gempa. Jadi mereka bisa menyampaikan, aduh begini nih, mohon dong adik-adik atau abang-abang, kami butuh ini, bagaimana, tolong bagaimana, atau misalnya kami tidak mampu menyediakan, kami akan memfasilitasi langsung ke pemerintahnya gitu, pemerintah daerahnya. Kira-kira seperti itulah, melalui media sosial kemudian survei langsung gitu. Oke, nah Bang Jaki, ada berapa orang anggota kalian yang sekarang aktif? Ya, alhamdulillah kalau untuk dalam kepengurusan kami sendiri itu ada berjumlah 10 orang, sedangkan relawan yang aktif sampai hari ini ada 50 orang. Wow, dan ini semuanya berusia muda. Wow. Walaupun tidak muda. Nah, yang pencetus gempa ini di mana sekarang? Tuanya lagi berada di Bandung, lagi menyelesaikan perkuliahan S2. Nah, bagaimana kalian berkomunikasi dengan beliau yang jauh? Kami kebetulan memiliki semacam grup, grup WhatsApp. Kami terus berkomunikasi dengan beliau, dan tentunya pemikiran, ide selalu beliau berikan. Jadi dipantau juga. Dipantau juga. Walaupun beliau sedang tidak ada di tempat yang Iya. pastinya ya. Oke, nah peran penting dari kehadiran kalian untuk anak-anak Aceh di bidang kesehatan juga pendidikan. Ya, tentunya kami ingin bahwasanya anak-anak muda Aceh kembali sadar akan pentingnya mereka sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus dalam hal berkarya kepada hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Tentunya itu yang sangat kami inginkan. Dan juga untuk anak-anak semoga mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang bulu. Wow, oke. Kita break dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.